Ahmad Rizky udah masuk? Sedang mencoba bergabung, Pak. Oke. Tapi udah dihubungi ya? Ah, oke, itu ya, masuk ya? Connecting audio. Bentar. Oke, masuk itu. Bapak rekap dulu. Ahmad Rizky. Baik, adik-adik. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Gimana, sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, adik-adik. Gimana ujian kemarin gimana? Mahdi, gimana ujianmu kemarin, Di? Ya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ada yang masalah upload nggak? Kelas 13 nih. Nggak ada ya? Oke. Jadi nilainya udah Bapak periksa itu adik-adik untuk kelasmu ini. Mau di-share atau gimana? Mungkin nanti bisa saya bantu share ke teman-teman, Pak. Oke. Ya udah nanti Fania yang ngatur ya. Nanti saya Ya, japri Pak. ya. Nanti saya yang distribusikan saja. Oke. Kayak distribusi sembako aja. Oke, adik-adik. Jadi ini setelah UTS penilaian sudah selesai untuk sampai UTS. Nilai UTS-nya sudah ada, nilai aktivitas sudah ada. Nah, kita buka lembaran baru nih untuk memperoleh nilai akhir. Tahapanmu ini nggak lama nih, tinggal 2 bulan lagi nih, kira-kira pertemuan 2 bulan. 7 kali pertemuan ya, 6 kali pertemuan lah dengan yang sekarang. Mudah-mudahan kamu bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Gitu. Nah, hari ini materinya adalah tentang pengadilan pajak. Atau kalau di kalangan Fiskus di DJP, itu biasanya mereka istilahnya populer dikenal dengan namanya PP. Jadi PP itu kalau di masyarakat umum dikenalnya peraturan pemerintah, tapi kalau terkait dengan urusan perpajakan itu PP adalah pengadilan pajak. Gitu. Ya. Kalau mendengar istilah pengadilan pajak, apa yang ada dalam pikiran kamu? Akta? Apa tak? Kalau kamu dengar pengadilan pajak, apa dalam pikiranmu apa? Dalam konteks perkuliahan kita? Atau kamu sebagai calon pengadilan
pengadilan pajak ya berarti itu Pak tempat untuk mengadili persengketaan pajak Pak. Tapi Oke. udah keluar dari ranah Dirjen Pajak sendiri. Oke, berarti tentang sengketa pajak yang belum terselesaikan di DJP gitu ya. Oke, Nindya apa Nindya? Kalau ada istilah pengadilan pajak atau PP dalam pikiranmu apa? Terlintas apa? Kurang lebih sama sih Pak, pokoknya pengadilan yang dikhususkan buat nyelesain sengketa pajak. Oke. Putu apa Du? Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa pajak, Pak. Tapi yang paling mendengar kata pengadilan pajak tuh jadi ingat tentang banding. Tentang banding, sengketa. Oke. Fadil apa Dil? Kalau Kamu. yang saya ingat tentang pengadilan pajak itu gugatan dan banding, Mbak. Iya, gugatan. Kalau gugatan itu materi tentang apa itu, Dil? Proses pelaksanaannya, Pak. Proses pelaksanaan di bidang apa? Perpajakan. Ya, bedanya dengan banding apa? Kalau banding lebih ke nilainya, Pak, nilai perpajakannya, surat-surat SKPKB gitu, Pak. Oke, tentang materi. Kalau gugatan? Iya. Tentang prosedurnya, Pak. Tentang prosedur penagihan pajak. Oke. Baik adik-adik. Jadi materi hari ini kita akan mendiskusikan tentang pengadilan pajak atau PP. Jadi kalau kita bicara PP berarti betul tadi apa yang Bapak tanyakan ke teman-temanmu tadi. Maka ini adalah tentang sengketa Pak. Sengketa di bidang administrasi perpajakan. Baik yang menyangkut prosedural tentang penagihan pajak maupun yang terkait dengan nilainya, materinya gitu. Dengan diajukannya banding. Kalau terkait dengan prosedural penagihan pajak itu diajukan gugatan, sedangkan kalau menyangkut tentang nilai dari SKP yang belum ada kesepakatan antara fiskus dan wajib pajak atau penanggung pajak itu diajukan banding. Nah, Pak, bukannya sudah diupayakan penyelesaiannya di kantor pajak ya? Harusnya sudah, ya enggak? Cuma pada saat penyelesaian lewat kantor pajak terjadi suatu kesepakatan. Lupa, kok kesepakatan? Iya, kesepakatan untuk tidak sepakat. Nah, ngerti nggak kira-kira ya kalian ya? Fania, kalau Bapak katakan ada kesepakatan untuk tidak sepakat, kira-kira dalam pikiranmu apa itu? Menurut saya sih mengikuti apa yang menjadi mufakat, Pak. Karena kan setiap orang dalam satu forum bisa berbeda-beda pendapatnya, tapi nggak semua sebenarnya memiliki ide yang sama gitu. Jadi kayak mungkin yang kalah atau idenya tidak disetujui, ya harus ikut yang setuju gitu, Pak. Ya, jadi itulah. Jadi ada suatu kesepakatan dalam forum kan kemarin udah kita diskusikan ya. Kamu sampai pakai manggil itu SPUP hadir menjelaskan hasil pemeriksaan dan juga menjelaskan konsekuensinya apa, betul nggak? Tapi di situ ada tetap perbedaan. Nah, perbedaan itu tidak dapat diselesaikan di di kantor pajak. Sehingga terjadi suatu kesepakatan untuk tidak sepakat gitu. Baik yang menyangkut tentang prosedural penagihan pajaknya maupun tentang nilai dari hasil pemeriksaan yang tertuang dalam suatu surat ketetapan pajak. Baik yang kurang bayar, nihil maupun lebih bayarnya di sana. Sehingga nah, ini pihak yang merasa belum mendapatkan keadilan mencari keadilan yang dimungkinkan menurut peraturan di bidang perpajakan. Yaitu kemana? Keluar DJP. Nah, gitu. Dalam hal ini adalah
ke pengadilan pajak atau kita kenal namanya PP gitu. Nah, PP itu sendiri adik-adik dasarnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Nah, Undang-Undang Pengadilan Pajak ini ada sedikit kekhususan ya setelah Bapak perhatikan ya. Apa pengkhususannya? Pengkhususannya adalah di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ini antara hukum material dan hukum formal itu dijadikan satu di dalam suatu kitab undang-undang. Nah, kalau Bapak bicara tentang hukum material dan hukum formal, apa yang ada dalam pikiranmu? Dewinda? Hukum formal itu mengatur bagaimana untuk pelaksanaan dari hukum material itu, Pak. Kalau material itu dari isinya. Oke. Nah, kalau Bapak katakan bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak ini dijadikan satu ini antara hukum formal dan hukum material. Apa dalam pikiranmu? Berarti dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ini terdapat tata cara untuk pelaksanaan pengadilan itu dan tata cara menjelang pelaksanaan menjelang menuju pengadilan pajak itu. Misalkan pada saat tata cara di dalam sidangnya, kemudian sebelum sidang itu sendiri, atau yang menyebabkan sidang itu. Ya, betul. Nah, kalau di dalam peraturan perpajakan, undang-undang material dan formil itu dipisah menjadi kitab sendiri-sendiri gitu. Ya enggak? Kalau undang-undang material, contohnya apa, Safa, di peraturan perpajakan? Material itu contohnya PPH atau PPN, Pak. Ya, kalau formil? Formil itu KUP. Ya, ya. Kalau di peraturan perpajakan itu dipisah, Adik, antara undang-undang formil dan undang-undang material. Oke, Bapak senang kamu udah menguasai. Nah, sekarang kalau di pengadilan pajak itu disatukan dalam satu kitab undang-undang nomor 14 tahun 2002. Jadi diatur di situ tata cara bagaimana prosedur mengajukan gugatan. Kemudian tata cara bagaimana prosedur pemeriksaan, pembuktian terkait dengan mengajukan banding. Nah, yang sebetulnya secara administratif, teknis, kemarin di perkuliahan sebelum UTS sudah kita diskusikan banyak itu, yang terkait dengan bagaimana mengajukan suatu gugatan, ya enggak? Di SE dari pengadilan pajak, termasuk juga bagaimana mengajukan banding, formnya kan udah ada itu kita isi, ya enggak? Yang mana kemarin sempat sebelum UTS ada kuis dari Bapak, kamu saya suruh mengidentifikasi indikator-indikator apa yang harus ada dalam mengajukan suatu gugatan atau analoginya mengajukan banding, ya enggak? Nah, kebetulan kemarin ujian kan keluar itu, tapi Bapak nggak bocorin loh ya. Nggak bocorin Bapak. Bapak nggak tahu soalnya, cuma Bapak prediksi aja. Ya, dalam proses keberatan banding ya kamu harus tahu lah apa itu elemen-elemennya. Yang kemarin saya minta di kuis itu kamu jentreng itu. Ya, sesuai dengan SOP-nya. Ya, kemudian ya alhamdulillah ujiannya keluar kan. Cuma itu harus kamu urut sesuai dengan SOP-nya. Harusnya memang ya kamu tahu lah, karena itu prosedur. Kalau prosedur itu tidak diikuti, itu sangat potensial untuk diajukan gugatan. Gitu, prosedur. Termasuk ini penanganan gugatan dan banding di pengadilan pajak. Nah, di pengadilan pajak ini ada Dek, menurut konstitusi kita itu bagian dari kekuasaan kehakiman. Gitu. Nah, kekuasaan kehakiman itu puncaknya menurut konstitusi kita itu ada di Mahkamah Agung. Jadi kamu bayangkan Mahkamah Agung itu ada di puncak gitu, di suatu piramid. Kalau piramid itu bentuk bangunannya kayak apa itu ya, Ketut?
Apa yang kebayang kalau Bapak bilang ada piramid gitu? Apa tuh? Gimana Pak? Piramid. Ya bentuk bangunannya kayak apa? Seperti segitiga. Gitu, Pak. Ya segitiga lancip gitu ya. Nah di puncaknya itu kekuasaan kehakiman ada namanya Mahkamah Agung. Jadi kekuasaan Mahkamah Agung itu, kekuasaan kehakiman itu ada di bawah Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Karena di dalam penyelenggaraan negara itu menurut teori hukum tata negaranya itu ada dikenal suatu teori yang namanya trias politika. Ada 3 kekuasaan di sana. Yang pertama kekuasaan kehakiman. Nah sekarang kita pelajari nih. Kekuasaan kehakiman itu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, puncaknya ada di Mahkamah Agung. Nah, konstitusi itu mengatakan, Rif, coba kalau Bapak konstitusi apa yang kebayang, apa itu konstitusi, Rif? Undang-undang, Pak. Undang-undang yang bagaimana? Kan banyak undang-undang tingkatannya. Iya. Yang tertinggi ya pastinya Undang-Undang Dasar, Pak, 1945. Ya. Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka. Gitu ya. Kekuasaan yang merdeka. Mahdi, pertanyaan Bapak adalah, kalau kamu dengar kekuasaan kehakiman itu yang merdeka itu apa yang dalam pikiranmu, Dik? Kekuasaan yang bebas dari tekanan pihak lain, Pak. Jadi berdiri sendiri itu. Oke. Jadi suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah kekuasaan yang independen, yang mandiri, tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Karena kekuasaan yang lain itu ada di kiri kanannya. Dalam trias politika itu ada lagi yang namanya kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif itu ada di DPR, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. DPR itu merupakan cerminan dari rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan. Jadi rakyatlah yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, gitu ya, teorinya gitu, yang tercermin dalam wakil-wakilnya yang ada di DPR. Nah, jadi aturan-aturan itu yang bikin rakyat, gitu. Termasuk aturan-aturan di bidang perpajakan itu. Nah, aturan-aturan itu yang dibikin oleh rakyat lewat DPR harus dieksekusi. Harus dieksekusi itu dia apa ya, Bella? Dilaksanakan ya, Bel? Dilaksanakan. Ya, yang melaksanakan, yang mengeksekusi itu adalah kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif itu memegang kendali untuk mengeksekusi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rakyat lewat DPR. Nah, jadi ada 3 kekuasaan. Kekuasaan kehakiman, yang merdeka di bawah Mahkamah Agung, kemudian kekuasaan legislatif di DPR yang merupakan cerminan rakyat, kemudian kekuasaan eksekutorial yaitu ada di eksekutif. Di siapa bosnya kekuasaan eksekutif? Chandra Ningtyas. Kekuasaan eksekutif? Presiden, Pak. Presiden. Oke. Jadi Pak Jokowi itu adalah bos pemegang kekuasaan administratif, termasuk kekuasaan di bidang keuangan itu. Kekuasaannya presiden mengeksekusi di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, keuangan. Ya. Nah, dalam pelaksanaannya Pak Presiden dibantu oleh pembantu-pembantunya yang memimpin kementerian yang disebut menteri itu. Diserahkan ke masing-masing sesuai dengan fungsinya. Kalau urusan keuangan diserahkan ke siapa? Siapa Ulfi? Kalau urusan keuangan diserahkan kepada Menteri Keuangan. Oh, bukan Menteri Agama ya? Bukan, Pak. Ya, jadi diserahkan kepada Menteri Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan itu kewenangannya memegang kebijakan fiskal, adik-adik. Baik yang makro maupun yang mikro.
tentunya kalau Bapak bilang ada kebijakan fiskal, harusnya udah ngerti. Karena kamu udah lulus kan mata kuliah keuangan negara, hukum keuangan negara. Masih ingat nggak, Irta, apa itu kebijakan fiskal yang merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan? Lingkupnya apa aja itu? Itu mengatur tentang belanja dan pengeluaran negara mungkin Pak. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi ekonomi juga. Ya, yang mengatur tentang keuangan negara itu meliputi unsur-unsurnya, ada pendapatan, ada belanja. Kalau nanti pendapatannya sama dengan belanja, berarti kan berimbang. Tapi ada kalanya pendapatannya lebih besar, berarti terjadi apa itu? Kalau pendapatannya lebih besar daripada belanja, berarti Surplus. surplus. Tapi kalau kebalikannya gimana? Misalnya belanjanya lebih besar. Defisit. Defisit. Ya. Negara kita kondisinya gimana? Berimbang, surplus, apa defisit? Surplus. Ya gitu ya? Hah? Coba. Jangan di-mute. Kondisi gimana? Keuangan negara kita. Defisit, Pak. Artinya apa defisit itu, Gong? Berarti belanja kita lebih banyak daripada penerimaan kita, Pak. Karena kita memang lagi pembangunan. Oke, berarti belanjanya lebih besar. Gitu. Ya, iya. betul. Tapi defisitnya juga sudah diatur, Pak, jumlahnya. Pengaturannya bagaimana nih? Ya, pengaturannya di masa resesi ini. Pak Usan, masih ingat nggak? San? Muhammad Pak Usan? Ya Pak, dicoba ingat dulu. Defisitnya tuh kalau nggak salah ada batas. Nah, setahu saya Pak, salah satu indikator pembatasnya tuh persentase utang negara terhadap PDB negara. Setahu saya. Ingat nggak dalam masa resesi ini gimana? Aduh, kurang ingat Pak kalau soal pembatas yang lain. Siapa yang ingat? Kan melebihi prosentase yang dibilang Fauzan tadi, sehingga undang-undangnya harus dirubah kan? Dengan Perpu itu. Ada yang ingat nggak? Sehingga defisitnya lebih lebar. Kalau dulu, izin Pak. Ya. Kalau dulu itu batasnya 3% Pak dari PDB. Iya. Terus ini kalau saya baca menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 itu kan karena ada masa pandemi ini jadi diperlebar jadi 6,34% Pak. Ya. Jadi ada pelebaran, tapi itu pun harus ada dengan aturan. Makanya Undang-Undang Keuangan Negara itu diamandemen, ya enggak? Tapi ada batas waktunya. Kalau nggak salah kembali ke normal itu tahun 2022 ya, kembali ke normal. Gitu. Jadi kondisi darurat itu harus ada batas waktunya. Nah, pajak itu kan tergantung dari kegiatan ekonomi, adik-adik. Kalau ekonominya kayak gini, bagaimana orang bisa kerja? Ya, otomatis kalau nggak bisa kerja, ya nggak punya penghasilan atau kemampuan penghasilannya berkurang, sehingga pendapatan dari pajak pun berkurang. Ini pun masih dimungkinkan adanya perselisihan untuk mengartikan perbedaan pendapat, sehingga muncullah perbedaan penafsiran dari suatu aturan yang sama, sehingga memunculkan adanya sengketa pajak ini. Nah, artinya apa? Kalau kita sengketa pajak itu kan harus diselesaikan. Kemarin pada waktu UTS, sengketa itu kita selesaikan, coba kita selesaikan lewat kantor pajak. Tapi tidak dapat titik temunya. Meskipun kamu sudah mengkomunikasikan dengan segala konsekuensinya kalau tidak terima kan. Misalkan bayar denda, ya ada sanksinya, harus bayar pajak. Karena sengketa pajak itu tidak menunda pembayaran pajaknya. Kan gitu kemarin. Nah,
Apa yang kamu lakukan kemarin itu sebenarnya proses dari peradilan, adik-adik. Cuma karena kantor pajak itu tidak didesain khusus legalitasnya, organisasinya sesuai dengan bentuk peradilan yang asli, maka itu dikatakan namanya peradilan semu, gitu. Pengadilan kuasi, gitu ya. Ya, kenapa? Karena perangkatnya di pengadilan di kantor pajak itu nggak ada hakim. Kau yang memulai, kau yang mengadili, kau yang menetapkan. Nah, netralitasnya di mana? Gitu nggak ada itu. Gitu. Oleh karena itu undang-undang memberikan kesempatan bagi yang belum puas, yang belum terselesaikan lewat peradilan semu tadi di kantor pajak, ke pengadilan yang sebenarnya, yaitu ke pengadilan pajak. Itu adik-adik. Nah, di dalam pengorganisasian, struktur organisasi di pengadilan pajak itu ada strukturnya. Ya. Strukturnya di puncak tertingginya itu dipimpin oleh namanya ketua pengadilan pajak. Kalau di struktur organisasi DJP, tertingginya siapa? Kalau di DJP struktur organisasinya? Dirjen pajak, Pak. Dirjen pajak. Kalau di PP bukan Dirjen PP ya. Kalau Dirjen PP di kantor pajak itu beda. Kalau ini adalah ketua. Nomenklaturnya ketua pengadilan pajak. Nah, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Pak Ketua Pengadilan Pajak ini dibantu oleh wakil-wakilnya. Ada 5 wakil, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam penyelenggaraan operasionalnya, disupport oleh supporting unit di Pengadilan Pajak yang kita kenal namanya sekretariat. Sekretariat Pengadilan Pajak yang dipimpin oleh seorang sekretaris, dibantu oleh wakil sekretaris. Yang supporting di bidang organisasi, di bidang keuangan, di bidang SDM, sarana dan prasarana. Nah, di dalam pelaksanaan fungsionalnya, pengadilan pajak itu dieksekusi, dikerjakan oleh yang namanya semacam pejabat fungsional gitu ya. Tapi kalau di pengadilan pajak itu dikenal namanya pejabat negara, selevel dengan pejabat negara. Siapa? Yaitu hakim. Ada namanya hakim. Nah, hakim ini syaratnya untuk bisa menjadi hakim harus punya kompetensi di bidang perpajakan. Hakim itu diusulkan oleh Menteri Keuangan untuk diangkat dan dilantik oleh Presiden lewat Ketua Mahkamah Agung. Jadi Ketua Mahkamah Agung harus setuju dulu. Kenapa harus lewat Mahkamah Agung? Karena pengadilan pajak itu bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Puncak kekuasaan kehakiman tadi kan di Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung itu seperti di piramid itu, di bawahnya itu ada kekuasaan-kekuasaan peradilan. Ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada pengadilan pajak. Pengadilan pajak itu termasuk pengadilan khusus yang menangani administrasi khusus di perpajakan. Karena peradilan administrasi itu ada 2 di bawah Mahkamah Agung itu. Yang administrasi umum itu di PT UN, Peradilan Tata Usaha Negara. Yang satu lagi di pengadilan pajak khusus menangani administrasi di bidang perpajakan. Itu. Bedanya kalau PT UN itu yang menyangkut penetapan yang sifatnya umum dari seorang pejabat kepada individual seseorang yang dianggap melanggar hukum sehingga diajukan proses peradilannya ke TUN. Tapi kalau masalah administrasi perpajakan, prosedurnya, nilainya harus ke pengadilan pajak. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, adik-adik? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dayat ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Dayat. Silakan. Kemarin saya notice Pak pas kuliah umum tuh Pak. Kuliah umum pas
ada Zoom conference sama dari pihak pengadilan sama pengadilan pajak juga, dari MA juga itu, saya notice satu hal itu, kenapa pas bagian pengadilan pajak yang diberi kesempatan berbicara itu hakimnya pertama mengucapkan terima kasih dan kayak sangat mengapresiasi tindakan pengadaan Zoom call itu dengan mengundang para hakim pajak gitu Pak. Saya agak bingung loh, kenapa kan sesama hakim gitu Pak. Kenapa kok saling kayak yang pajak itu saya pikir kayak merasa ada apresiasi sudah diundang di situ gitu Pak. Saya agak penasaran kenapa gitu Pak. Ke Mahkamah Agungnya ya? Iya Pak, kayak sudah diundang ke Mahkamah Agung dan kayak diundang ke acara hakim-hakim gitu Pak. Saya agak bingung kenapa kok ada kalimat apresiasi sekali gitu Pak. Iya, oke. Jadi gini Adik, kan tadi Bapak bilang bahwa pengadilan pajak itu merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Oke. Semua paham ya ini ya, Bapak bilang gitu ya. Yang puncaknya itu ada di Mahkamah Agung. Gitu. Sehingga pengadilan pajak itu berada di bawah Mahkamah Agung. Gitu. Nah nanti ada dilema nanti Bapak setelah materi ini Bapak jelaskan juga. Nah di antara para hakim pelaksana kekuasaan kehakiman tadi itu ada namanya asosiasi itu Dayat. Asosiasi para hakim. Gitu. Sesuai dengan levelingnya gitu. Kalau pengadilan pajak hakim itu sebetulnya ada pengkhususannya, ini keputusannya pengadilan pajak itu final and binding. Nah, gitu. Beda dengan PN atau PT. Mereka masih ada kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau di pengadilan pajak itu tidak dikenal kasasi. Kenapa? Karena putusan pengadilan pajak itu final. Kalau final ya. Kalau final itu gimana ya? Kalau ada ini kan lagi ada Euro nih, Euro 2020 nih. Wildan, kamu yang suka nonton bola nih. Kalau ada final Euro gimana Dan? Final. Saya tidak pernah nonton bola Pak. Oh gitu. Ya, kalau ada final gimana akhirnya? Final. Kalau final berarti pertandingannya sudah selesai, turnamennya sudah selesai, sudah ada pemenangnya Pak. Kayak gitu. Di pengadilan pajak itu final udah nggak ada lagi upaya hukum lain. Kasasi nggak ada, Dek. Kalau di peradilan umum kan begitu diputus PN keberatan, ajukan banding ke PT. Begitu PT putus nggak puas, ada upaya hukum namanya kasasi. Nah, kalau di sengketa pajak pertama ditangani di peradilan semu tadi di kantor pajak. Begitu nggak puas, nah, upaya hukumnya adalah ke pengadilan pajak yang sifatnya final. Berarti udah nggak ada lagi itu. Makanya keputusan pengadilan pajak harus diterima. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterima. Gitu loh. Karena itu sesuai dengan cita hukum pajak. Hukum cita hukum kan cari keadilan, kepastian kan. Harus cari keadilan. Keadilan menurut level di duniawi ya. Pastinya ya kayak pertandingan bola tadi, Bapak tanya tadi ke temanmu, Wildan, Pak ya sudah nggak ada pertandingan lagi Pak, ada dapat pemenangnya. Nah, putusan pengadilan pajak juga gitu. Sudah langsung bisa dieksekusi, namanya binding tadi ada. Tidak boleh ditolak lagi putusan pengadilan pajak, nggak ada upaya lagi. Gitu. Pak, kok ada ke Mahkamah Agung kemarin Pak? Nah nanti dulu, sabar dulu, nanti Bapak ceritakan. Gitu. Sehingga kalau sesama hakim itu ada apresiasi terhadap anggota yang lain, Dayat. Gitu. Saling menghargai lah sesama profesi. Apalagi yang undang Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung itu kan levelnya dia sebagai top di puncak piramid gitu di antara hakim-hakim tadi. Gitu. Jadi sangat appreciate terhadap hakim-hakim yang ada di bawahnya.
Itu ya, Dayat. Jadi merasa dihargai gitu loh. Dan dilibatkan hakim pengadilan pajak itu bagian dari asosiasi apa IKHI kalau nggak salah ya, Ikatan Hakim Indonesia. Itu. Jadi yang terdiri dari apa? Ya lembaga-lembaga peradilan hakim-hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung. Itu. Kalau nggak salah IKHI, asosiasi hakimnya itu. Ikatan Hakim Indonesia. Tuh. Gitu ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Bapak lanjut dulu ya. Oke. Putusannya. Nah, kenyataannya kemarin kalau kamu perhatikan di webinar itu ada peran Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. Pak katanya nggak boleh kasasi. Kasasi nggak ada di masalah pajak, adik-adik. Yang ada itu adalah PK. PK. Ya. Yohana, kalau dengar PK singkatan apa, Yohana? Peninjauan kembali, Pak. Ya, peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu adalah merupakan upaya hukum yang luar biasa. Gitu. Chris, kalau ada namanya upaya hukum luar biasa dalam benakmu apa? Dalam pikiranmu, Chris? Dia bisa diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pak. Iya, oke. Jadi upaya hukum yang extraordinary gitu loh, Dede. Ya. Karena upaya hukum yang biasa udah nggak ada, udah selesai di PP gitu loh. Nah, ini upaya hukum luar biasa, tapi untuk bisa ke sana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk bisa mengajukan PK. Pak, dengan PK itu apakah bisa dieksekusi? Bisa, kan Bapak bilang. Keputusan PP itu final dan binding, bisa dieksekusi. Namun, boleh diajukan PK kalau memenuhi syarat-syarat yang sangat limitatif. Apa Pak syaratnya? Misalnya nih ya, dalam persidangan itu ditemukan bukti baru yang tidak ecek-ecek, ya. Ecek-ecek itu gimana ya? Tidak sembarangan gitu. Yang mana kalau bukti itu disampaikan pada saat sidang, itu akan mempengaruhi keputusan yang berbeda. Itu dari hakim. Yang mana bukti itu baru ditemukan setelah diputus pengadilan. Pak, kenapa nggak diproses di pengadilan pajak? Enggak, pengadilan pajak udah final, udah selesai. Istilahnya kalau di game online itu mission is accomplished, gitu. Ya nggak? Anugerah, kamu suka main game online nggak, Gerah? Suka, Pak. Ya, itu kan biasanya kalau udah finish itu mission is accomplished, gitu ya. Udah selesai, the game over, udah selesai. Nah, karena nggak boleh di pengadilan pajak, kemana? Nah, peraturan menetapkan boleh diajukan upaya hukum luar biasa yang kita kenal namanya PK. Oke, alasan apa lagi Pak Gus? Misalnya, ada suatu putusan yang diminta, tapi belum diputus tanpa ada alasan. Ini saya minta dari tadi nasi goreng sama es teh, kok belum dikeluar juga ini ya. Gitu. Sehingga protesnya nggak boleh ke PP, tapi ke Mahkamah Agung. Itulah PK. Atau meminta putusan sesuatu, mintanya apa, diberinya apa. Mintanya nasi goreng, diberinya rawon. Nggak pas sasaran gitu. Saya nggak minta rawon, saya mau nasi goreng, Pak. Ya protesnya ke Mahkamah Agung, gitu. Upaya hukum luar biasa. Atau ada tipu muslihat atau fraud. Tapi tipu muslihat itu baru ketahuan setelah putus. Itu ada. Boleh diajukan PK. Syaratnya adalah harus dibuktikan lewat tipu muslihat tadi oleh pengadilan
pidana, oleh hakim pidana. Ini Pak, berdasarkan putusan pidana sudah memiliki kekuatan hukum, ternyata menipu ini Pak, fraud ini Pak. Tuh. Nah, kalau alasan lain apa ya? Misalnya hakim mutus tanpa ada dasar hukum yang jelas. Nah, kalau kita lihat alasan-alasan yang bisa diajukan PK itu, nanti kamu baca ada salah satu pasal di Undang-Undang 14 dari 2002 tentang PP, kayaknya sulit untuk bisa dipenuhi itu syarat untuk PK. Kenyataannya, makanya kemarin kan saya suruh ikut webinar itu. Anissa, kenyataannya apa ya Anissa? Kamu ikut nggak kemarin webinar? Iya Pak. Gimana? Kenyataannya banyak atau sedikit orang yang mengajukan PK? Kenyataannya masih banyak PP yang mengajukan lagi karena tidak setuju dengan putusan dari PP. Pengadilan Pajak. Kenyataannya banyak, hampir semua perkara itu di PK gitu. Baik WP-nya ataupun DJP-nya selaku terbanding PK. Sementara hakimnya gimana kemarin? Ahmad Rizky ikut nggak, Ki? Ikut, Pak. Apa? Hakimnya gimana? Merasa gimana dengan banyaknya PK? Intinya karena banyak kasus yang sebenarnya tidak diajukan PK Pak harusnya, tapi karena diajukan kan jadinya istilahnya overloaded Pak sama kasus-kasus PK ini, mungkin sulit buat ditangani semuanya. Iya betul. Jadi overloaded lah istilah si Rizky ini ya. Sementara hakimnya kan sedikit, gitu. Anggota hakim di Mahkamah Agung itu yang dari pajak 1 orang, dan itu pun bukan dari teknis pajak murninya ya, dari penilai beliaunya. Tapi hakim nggak boleh nolak perkara yang diajukan. Dia merasa kewalahan, gitu kan? Kemarin kan gitu tuh webinarnya itu. Tapi keputusannya tidak menyimpang dari orang untuk mencari keadilan dan kepastian. Kalau kamu perhatikan, keputusannya tetap mengacu pada pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan itu adik-adik, itu ada lapisan-lapisan gitu. Lapisan luar, tengah, sampai dalam, sampai inti. Nah, kalau Bapak perhatikan keputusan hakim itu kemarin di Mahkamah Agung mendekati solusi untuk menyelesaikan kasus-kasus pajak. Meskipun beliau bukan orang pajak, bisa menyelesaikan. Caranya gimana? Lewat pemikiran yang paling dalam. Apa itu bagus? Lewat filsafat hukum. Intisarinya gitu. Kalau intisarinya itu ya asasnya, tentang nilainya itu sama semua. Apa bagus? Ya sama kayak tujuan pajak itu. Apa nilainya? Akan mencari keadilan, akan mencari kepastian, akan meminta kemanfaatan. Dari situ, nah kalau kita bicara nilai-nilai tadi maka sama semua. Nah, Bapak perhatikan di hakim tingkat tertinggi Mahkamah Agung itu pendekatannya pada filsafat hukumnya ada di sana. Betul. Oke, itu tentang upaya hukum luar biasa. Terus apa lagi ya? Pengadilan pajak. Nah, ini case yang banyak ditanyakan itu. Nanti mungkin juga kamu nanti setelah lulus dalam perjalanan akan ditanya bahwa pengadilan pajak itu masih dianggap tidak netral. Nah, tidak netralnya itu di mana? Coba perhatikan ya. Nanti kamu baca di undang-undangnya ya, di pasalnya. Tidak netralnya itu gini, posisi pengadilan pajak itu seolah-olah di 2 kaki yang berbeda gitu. Ya. Astika, kalau Bapak bilang posisi di 2 kaki yang berbeda itu apa yang kebayang oleh kamu ya? Mungkin ada di bawah 2 naungan yang berbeda gitu. Ya, ada di 2 naungan gitu loh. Itu sampai sekarang. Yang satu di bawah naungan Mahkamah Agung,
kalau itu masalah teknis peradilan, ya, dibina oleh Mahkamah Agung, tapi di satu sisi, satu kaki dinaungi di Kementerian Keuangan. Kalau itu masalah menyangkut organisasi, keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, itu di bawah Kementerian Keuangan. Gajinya keuangan itu loh. Gajinya itu menurut remunerasi yang ada di Kementerian Keuangan. Tapi kalau masalah keadilan itu di bawah Mahkamah Agung, masalah peradilannya gitu. Nanti kamu akan ada materi peradilan dan pengadilan itu bedain di mana, gitu ya, yang kita diskusikan nanti. Sehingga masyarakat itu menganggap wah nggak adil Pak, masih belum netral. Gitu. Nah, untuk menjawab ini maka ada satu ketentuan lagi dari salah satu ayat di pasal Undang-Undang 14 2002 itu bahwa kondisi yang demikian itu tidak boleh mempengaruhi keputusan hakim mengambil keputusan yang merdeka tadi, yang independen tadi. Meskipun di dua kaki, tapi keputusannya harus independen, harus merdeka. Ya. Coba kamu lihat ketentuan itu ya di Undang-Undang 14 2002 ya. Putu Hari coba. Putu Hari kamu googling di situ Undang-Undang 14 2002 kalau nggak salah pasal 5 itu. Baca pasal 5-nya. Ya, supaya kamu tahu ini nanti kemungkinan akan selalu menjadi pertanyaan itu, tapi jawabannya ini ada di sini nih. Ya. Ada di sini supaya kamu tahu semua nanti selesai kuliah ini ada pertanyaan ini, jawabannya ya ini gitu aja. Sepanjang Undang-Undang Nomor 14 2002 tentang PP ini belum dirubah. Udah ketemu? Tuh. Pasal 5, Pak. Sudah. Ya, coba baca. Yang lain dengarkan kalau. Coba. Pasal 5 ayat 1, pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat 2. Stop. Ulangi pelan-pelan. Pasal 5 ayat 1 UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Stop ya. Itu tadi yang Bapak bilang ada dua naungan tadi loh. Kalau istilah temanmu tadi ada di dua naungan, Pak. Yang satu di bawah Mahkamah Agung, itu teknis. Nah, satu lagi di bawah naungan rembulan. Nah, satu lagi apa itu? Ayat 2 ya. Pasal 5 ayat 2, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Ya, kalau dulu Departemen Keuangan, sekarang Kementerian Keuangan. Nah ini, jadi berdiri di dua kaki nih. Satu kaki Mahkamah Agung, satu kaki Kementerian Keuangan, Departemen Keuangan. Apakah bisa adil, Pak? Nah, ini undang-undang menentukan di ayat 3 ini. Coba semua dengerin ayat 3 apa bunyinya? Pasal 5 ayat 3, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oke, artinya meskipun di dua kaki, di dua naungan, dalam hal memutus sengketa harus apa? Tuh. Independen, Pak. Tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Harus netral. Kenapa? Karena itu perintah dari konstitusi. Kekuasaan kehakiman itu yang merdeka. Merdeka itu independen. Nggak boleh dipengaruhi lain. Nah, itu adik-adik. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sepanjang perjalanan kamu, nanti oh ini nggak netral nih. Ya, betul. Kalau ada anggapan itu nggak salah juga. Karena apa? Ada dua kaki nih hakim di PP ini. Satu sisi teknis di bawah Mahkamah Agung, tapi secara organisasi, administrasi, keuangan, peralatan di bawah naungan Menteri Keuangan. Tapi, nah gini tapi, keputusan hakim itu tetap harus independen.
Itu aja. Makanya kemarin dalam webinar itu ditanyakan kan, nah ini kenapa nggak semuanya dibawa ke Mahkamah Agung naungan? Nah, jawabannya apa? Rani? Nanti kemungkinan kamu akan ditanya itu. Ya, Pak. Jawabannya apa? Karena kasusnya berbeda-beda, Pak. Terus takutnya kalau di situ semua nanti jadinya kurang independen. Kalau di situ di mana? Maksudnya kalau nggak dibedakan antara pengadilan pajak dan PT-UN. Oke. Tapi bedanya PT-UN sama pengadilan pajak tadi ada perbedaan, ada persamaan ya, harus tahu ya. Persamaannya apa tadi? Lulu, apa lu persamaannya PT-UN sama pengadilan pajak? Mungkin itu Pak sama-sama pengadilan khusus, sama-sama pengadilan administrasi, badan peradilan administrasi. Perbedaannya? Kalau tata usaha negara itu berarti berkaitan dengan administrasi tata usaha negara. Kalau pengadilan pajak berarti berkaitan dengan pajak. Administrasi perpajakan, gitu ya. Oke, gitu ya. Supaya jangan confuse. Nah, itu jawabannya. Karena gampangnya gini aja lah. Kalau nanti timbul pertanyaan, ya karena undang-undangnya begitu Pak, gitu aja. Ya, nggak adil ya. Nanti tergantung rakyat. Nah, kok tergantung rakyat? Gimana kira-kira jawabannya? Tak, gimana tak? Kalau bahwa tergantung rakyat, maknanya apa itu tak? Suta laksana. Oh, nanti direvisi bukan? Iya. Rakyat itu artinya lewat wakilnya di DPR. Ya enggak? DPR tadi memegang kekuasaan apa tadi yang Bapak ceritakan tadi? Di trias politika tadi? Legislatif, Pak. Legislatif. Karena yang membuat undang-undang adalah rakyat lewat DPR. Kalau DPR tidak merevisi istilah suta tadi, atau istilah hukumnya itu mengamandemen, maka ya ketentuannya tetap begitu. Gitu. Makanya Bapak bilang tadi, ya Pak, karena undang-undangnya begitu Pak, gitu aja. Berarti apa? Sepanjang undang-undangnya tidak direvisi, ya begitu. Kecuali kalau direvisi. Berarti kalau direvisi apa? Rakyat menghendaki dirubah, gitu aja istilahnya. Betul. Oke, paham Adik-adik? Oke, sebelum kita diskusi, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, tapi hanya ingin mengingatkan kalau kelompok 1 hari ini presentasi Pak. Oh iya, makanya. Oke. Sambil jalan aja, sekarang kita presentasi dulu. Kita kuliah sampai jam 1.10 ya? Iya Pak, jam 1.10. Jadi masih ada sekitar 25 menit lagi Pak untuk presentasi. Oke. Kita aktivitas untuk diskusi dulu. Saya persilakan siapa yang ngatur? Nah, izin Pak, izin share screen Pak. Iya ya, silakan. Arif ya, kamu moderator atau presentasi Arif? Saya moderator Pak. Oke. PIC-nya Fania ya? Iya Pak, PIC-nya saya. Oke. Izin Pak, apa udah kelihatan? Sudah. Lanjut. Ya baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi dalam kuliah pertama pasca UTS setelah 2 minggu libur. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini pertemuan pertama UHP akan dimulai dari materi pengadilan pajak oleh presentasi kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini kelompoknya ada 5 orang. Ahmad Rizky, saya sendiri, Arifan Kevin, Hidayat, Rani, dan Wildan. Nah, ini topik presentasi pada hari ini. Yang pertama ada dasar hukum yang membahas pengertian pengadilan pajak serta unsur-unsur badan peradilan. Yang kedua, kita bahas tentang dasar hukumnya juga, tapi ini lebih membahas kepada definisi-definisi umum tentang pengadilan pajak. Yang ketiga, kita bahas tentang sejarah peradilan pajak di Indonesia. Dan yang keempat, kita akan mendengarkan simpulan tentang presentasi hari ini. Nah, yang pertama, dasar hukum akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah dasar hukum pengadilan pajak. Di sini kita akan mempelajari tentang pengertian pengadilan pajak, unsur badan peradilan, dan jenis peradilan dalam ranah hukum pajak. Next.
Pertama, apa saja sih dasar hukum dari pengadilan pajak ini? Yang pertama adalah dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lalu yang berikutnya adalah PMK 184 garing PMK 01 tahun 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak. Di sini untuk PMK ini akan mempelajari tentang apa itu definisi kuasa hukum, yaitu seseorang yang telah mendapat izin menjadi kuasa hukum dari ketua dan memperoleh surat kuasa khusus dari pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat mendampingi dan atau mewakili mereka dalam perkara pada pengadilan pajak. Kemudian yang ketiga dasar hukumnya adalah PMK nomor 111 garing PMK 3 tahun 2014 tentang konsultan pajak. Di sini dijelaskan tentang konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Next. Berikutnya adalah definisi dari pengadilan pajak menurut UU nomor 14 tahun 2002. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Untuk di sini juga kan di sini ada pengertian pengadilan dan peradilan. Apa sih perbedaan dari pengadilan dan peradilan? Pengadilan seperti yang telah dibahas sebelum waktu di awal-awal kelas tadi dijelaskan oleh Akta, pengadilan itu kayak tempatnya yaitu merupakan lembaga atau wadah yang memberikan peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan peradilan adalah sistem yang diciptakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa atau proses untuk memberikan keadilan dalam rangka penegakan hukum. Di dalam UU nomor 14 ini juga mengatur tentang kedudukan pengadilan pajak, susunan acara, dan ketentuan acara. Namun untuk yang ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya oleh kelompok selanjutnya. Next. Yang berikutnya adalah unsur badan peradilan yang independen. Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Next. Nah, ini adalah unsur badan peradilan, yaitu adanya pihak yang berselisih dan ada persoalan yang diselisihkan tersebut. Salah satu pihak yang berselisih adalah administrator yang menjadi terikat karena perbuatan salah seorang pejabat dalam batas wewenangnya, dan kemudian terhadap persoalan yang diajukan diberlakukan hukum publik atau administrasi. Jadi apabila ada contohnya wajib pajak merasa ada yang kurang tepat, bisa diajukan ke pengadilan pajak, dan ini sudah termasuk ke dalam unsur badan peradilan. Next. Jenis peradilan administrasi menurut hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu peradilan administrasi murni dan peradilan administrasi tidak murni. Peradilan administrasi murni ini terdapat 3 pihak, yaitu tidak hanya 2 pihak yang bersengketa saja, tetapi juga ada 1 badan hukum. Yang sudah dijelaskan bahwa berarti peradilan administrasi murninya yaitu pengadilan pajak. Sedangkan peradilan administrasi tidak murni ini hanya ada 2 pihak saja yang bersengketa dan tidak ada badan hukumnya. Untuk peradilan administrasi tidak murni ini hanya melibatkan wajib pajak dan fiskus. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hida. Terima kasih Rani. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit gambaran tentang definisi-definisi yang ada di pasal 1 di undang-undang tersebut. Next. Yang pertama adalah tentang pajak. Nah, pajak yang dimaksud di undang-undang ini adalah pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea masuk, cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, apa itu pejabat? Pejabat yang berwenang adalah DJP, Dirjen Bea Cukai, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next. Kemudian peraturan perundang-undangan perpajakan adalah semua peraturan di bidang perpajakan. Lalu keputusan
Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Ini teman-teman kalau mau mengikuti juga bisa buka undang-undang ini sendiri ya di kamar kalian masing-masing. Next. Kemudian ada sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara WP dan penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP. Ya, seperti yang kita bahas di sebelum tes, ini sengketa pajaknya sama. Terus banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau PP terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau keputusan atas keberatan kemarin belum mendapatkan titik temu, bisa diajukan banding ke pengadilan pajak. Lalu juga ada gugatan. Gugatan adalah upaya umum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau PP penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. Next. Nah, ini ada beberapa dokumen yang diberikan definisi di undang-undang ini. Yang pertama adalah surat uraian banding, yakni surat terbanding pada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas alasan banding diajukan, seperti yang kita bahas di proses banding yang lalu. Lalu ada surat tanggapan, yakni surat tergugat pada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan. Lalu ada surat bantahan, surat dari tergugat kepada pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan yang diajukan. Lalu tanggal dikirim, jelas, tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal disampaikan langsung adalah tanggal surat keputusan disampaikan secara langsung. Lalu tanggal diterima adalah saat diterimanya dari yang dikirim tadi, yakni tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimil, atau dalam hal diterima secara langsung, ya tanggal saat diterima secara langsung tersebut. Next. Lalu ada ketua, wakil ketua, dan hakim adalah ketua, wakil ketua, dan hakim pada pengadilan pajak. Lalu hakim tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan acara cepat. Lalu hakim anggota adalah hakim dalam suatu majelis yang ditunjuk oleh ketua untuk menjadi anggota dalam majelis. Lalu hakim ketua adalah hakim anggota yang ditunjuk sebagai oleh ketua untuk memimpin sidang. Ini sudah kita bahas sedikit di materi sebelum tes yang lalu. Next. Lalu sekretaris, wakil sekretaris dari sekretaris pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pada pengadilan pajak. Lalu panitera, wakil panitera, dan panitera pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pengadilan pada pengadilan pajak. Lalu menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan dan Ahmad Rizky. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari peradilan pajak di Indonesia. Next. Jadi sejarah panjang peradilan pajak di Indonesia ini dalam menyelesaikan sengketa pajak itu sudah dimulai dari sebelum kemerdekaan Indonesia, itu mulai dari era kolonialisme, di mana pada tahun 1915 itu didirikan institusi pertimbangan pajak atau IPP. IPP ini dibentuk sesuai dengan namanya itu untuk menangani kasus-kasus persengketaan pajak, dan dasar dari pembentukan IPP ini yaitu Statsblad tahun 1915 nomor 707. Sedikit catatan di sini, Statsblad itu bila di Indonesia kan disebut sebagai lembar negara Republik Indonesia, itu merupakan kumpulan dari pengumuman serta himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu sebagai ganti dari peraturan. Jadi Statsblad ini bisa disebut sebagai dasar hukumnya. Kemudian pada tahun 1927 ada sedikit perubahan dari IPP, namun bentuknya masih sama, masih disebut sebagai institusi pertimbangan pajak, dan dasar dari perubahan ini yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut itu yaitu Statsblad tahun 1927 nomor 29. Kemudian Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan dasar konstitusi yang baru yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
Namun untuk masalah peradilan dan sengketa pajak ini masih ditangani oleh institusi pertimbangan pajak. Next. Kemudian pada tahun 1959 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959, ini IPP yang tadi itu diubah namanya menjadi Majelis Pertimbangan Pajak. Lalu pada tahun 1997 baru terjadi perubahan di mana MPP dibubarkan, kemudian dibentuk badan baru untuk penyelesaian sengketa pajak, ini Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997. Kemudian yang terakhir itu dibentuk Pengadilan Pajak pada tahun 2002 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang masih berlaku sampai sekarang. Next. Ini untuk institusi pertimbangan pajak. IPP ini didirikan untuk menangani sengketa perpajakan dan IPP ini berada di bawah Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal pada saat itu yang berkuasa di Indonesia itu VOC, jadi di sini di bawah Gubernur Jenderal VOC. Kemudian diketuai oleh Menteri Keuangan dan IPP ini hanya berkedudukan di Batavia yang pada saat itu dianggap sebagai kota terpenting terkait masalah ekonomi. Jadi hanya ada di Batavia IPP ini. Next. Kemudian tadi yang pada tahun 1927 itu ada sedikit perubahan di mana jabatan ketua IPP itu dipindahkan dari Menteri Keuangan dipindahkan ke wakil ketua MA Hindia Belanda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Selanjutnya pada tahun 1959 IPP diganti menjadi MPP. IPP ini IPP. Aturannya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959 dan atas perubahan undang-undang ini itu tidak ada perubahan yang signifikan dari peraturan sebelumnya. Yang ada hanyalah perubahan nama dan istilah. Lalu Majelis Pertimbangan Pajak atau MPP ini juga berwenang menyelesaikan sengketa pajak pusat dan juga pajak daerah. Next. Nah, selanjutnya pada tahun 1997 diterbitkan UU nomor 17 tahun 1997. Nah, dalam UU ini MPP digantikan tugasnya oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Nah, BPSP ini dibentuk untuk menggantikan tugas-tugas MPP yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak. BPSP sendiri mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Nah, tugas dan wewenang yang diatur berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan tata usaha negara. Selain itu, BPSP sendiri ini juga memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan dan cukai. Wewenang ini sebelumnya tidak ada di dalam wewenang MPP. Next. Nah, ini selanjutnya adalah pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak ini didirikan pada tahun 2002 dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 ini menyatakan bahwa pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau PP yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Nah, pengadilan pajak sendiri merupakan bentuk dari pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Next. Nah, selanjutnya adalah dasar pertimbangan pembentukan pengadilan pajak. Pengadilan pajak ini dibuat, ini mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah peningkatan jumlah wajib pajak diimbangi dengan pemahaman atas bidang perpajakan. Selain itu, otoritas pajak juga semakin sadar akan pelaksanaan pemerintah yang baik atau good governance. Lalu, pertimbangan kedua adalah semakin dibutuhkannya wadah untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.
Dan pertimbangan yang ketiga adalah dibutuhkannya badan peradilan yang dapat memeriksa dan memutus sengketa pajak yang menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Rani, Hidayat, Ahmad Rizky, dan Wildan yang sudah memaparkan sedikit penjelasan tentang pengadilan pajak, unsur-unsur badan peradilan, dan sejarah singkat peradilan pajak di Indonesia. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekarang kami buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ini background-nya bagus ya. Nanti Bapak share background ini ya. Baik Pak, boleh Pak. Di WA grup kalian aja. Ya. Tapi kalimat sekiannya hilangin. Nanti aja. Setelah kuliah, setelah diskusi selesai. Bagaimana teman-teman? 6.13. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Saudara Hans. Izin bertanya soal diskusi sebelumnya, sebelum materi ini kan udah dibahas bahwa pengadilan pajak nih masih berdiri dari di sebelah kaki atau bisa disebut kayak gitu lah, di mana administrasi dan pelatihan dan keuangannya bahkan diatur oleh Kementerian Keuangan, tapi teknikal dan secara material hukumnya itu dipegang oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau memang itu tuh hal yang kurang baik atau perlu diperbaiki, kira-kira perbaikannya itu seperti apa? Misalkan administrasinya jadinya harus diambil oleh siapa, masalah keuangannya, dan yang paling krusial tuh mengenai pelatihan pengetahuan mengenai perpajakannya itu kan itu sebenarnya kalau bisa dibilang yang paling ahli itu ya ada di DJP, di Kementerian Keuangan. Jadi kalau bukan DJP siapa gitu? Terima kasih. Siap, terima kasih. Ojan? Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lain? Ya, baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, pertanyaan Ojen akan pertama dijawab oleh teman saya, Hidayat. Silakan Hidayat. Hidayat, sorry, itu mic-nya masih mati. Maaf. Tadi kan pertanyaannya karena pengadilan pajak ini dianggap punya dua kaki inti gitu ya, di Kementerian Keuangan sama di MA, itu apakah dianggap kurang baik gitu sama bidang lain di pelatihan dan organisasi, kalau nggak salah tangkap tadi. Nah, kemarin saya cuma berdasarkan di webinar pas pemaparan dari pihak MA-nya itu katanya sebenarnya pada awalnya setelah pembangunan atau penciptaan pengadilan pajak ini harusnya setelah 5 tahun atau berapa tahun gitu, itu pengadilan pajak harus diserahkan sepenuhnya ke Mahkamah Agung. Saya dengarnya seperti itu ya kemarin, tapi sampai sekarang kan belum. Nah, kalau menurut saya memang mungkin ada alasan tertentu kenapa kok, pasti adalah alasan kenapa kok suatu pengadilan punya dua induk intinya gitu kan, kata lainnya. Pasti ada pertimbangan
mungkin karena di bagian pajak itu memang yang paling ngerti Kementerian Keuangan atau alasan-alasan tertentu lainnya. Nah, menurut saya kalau misalkan dilihat dari pertanyaannya apakah dianggap kurang baik, itu sepertinya tidak bisa langsung dikatakan kurang baik gitu ya. Karena ya pasti ada pertimbangan tertentu kenapa kok terjadi dua induk seperti itu ya. Nah, kalau ditanya perbaikannya bagaimana, ya itu tadi saya benar-benar dengar ketika Pak siapa ya tadi kemarin itu dari Mahkamah Agungnya, pemateri pertama di webinar itu menyampaikan bahwa memang harusnya pengadilan pajak ini diberikan secara penuh ke Mahkamah Agung agar keberadaan kekuasaan kehakiman itu benar-benar terlaksana gitu katanya. Nah, mungkin kalau menurut saya ya perbaikannya seperti itu, kayak kembali ke Mahkamah Agung kalau misalkan bisa, atau ke Kemenkeu doang gitu kalau bisa. Jadi saya juga kurang paham tentang perbaikan absolutnya gimana, tapi kalau opini saya terbaiknya ya akhirnya jadi ke satu induk aja kemana gitu, biar pengawasan dan tata usahanya lebih terspesialisasi gitu. Itu menurut saya ya sebagai opini pribadi dari saya. Nah, teman-teman yang dari kelompok 1 kalau mau menyampaikan yang lainnya boleh. Ahmad Rizky nih kayaknya. Ayo Ahmad Rizky, silahkan kalau mau menambahkan. Oke, silakan Ki. Baik, izin menambahkan sedikit. Kalau tadi Hidayat mungkin menjelaskan dari apa yang didengarkan dari webinar. Kalau saya mungkin akan membahas itu melihat dari peraturannya. Jadi kan kita sudah melihat di pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tadi disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud yang pada ayat 1 dan ayat 2-nya itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Jadi kalau menurut saya sebenarnya pengadilan pajak ini meskipun berada dalam naungan dua institusi itu MA dan Kemenkeu itu sebenarnya memang dibutuhkan karena kan tidak mungkin Kemenkeu dipaksa untuk memberikan pembinaan teknis pengadilan bagi pengadilan pajak dan tidak mungkin juga Mahkamah Agung itu bisa untuk memberikan pembinaan organisasi, administrasi dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan. Tentu itu semuanya merupakan bagian khusus dari masing-masing itu kan Kemenkeu dan MA. Makanya memang di sini pengadilan pajak itu mungkin idealnya berada dalam naungan dua institusi tersebut dan yang perlu diperhatikan dan dipastikan adalah bahwa meski terdapat pembinaan dari Kemenkeu, namun dalam pengambilan keputusannya sebagai hakim tentu tidak boleh bias condong kepada satu pihak yaitu Kemenkeu. Jadi memang menurut saya yang perlu diperhatikan ini bukan dari apakah dia berada dalam naungan dua institusi atau bagaimana, namun dari hakimnya sendiri perlu dipastikan bahwa memang hakim tersebut netral dan tidak berpihak pada siapapun. Begitu kira-kira jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok 1. Terima kasih Muhammad Fauzan atas pertanyaannya. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada pertanyaan lain untuk ditujukan kepada kelompok 1? Oke, baiklah. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan sampai kepada simpulan materi hari ini yang akan dijelaskan oleh saya. Simpulan materi hari ini, terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi sebelumnya. Pengadilan pajak menjadi pelajaran berharga pada hari ini. Pengadilan pajak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekarang dan nanti. Tidak hanya sebatas pengetahuan, namun juga sebagai bekal untuk bekerja di kemudian hari. Dasar hukum, definisi, hingga sejarah telah kita pelajari dengan perhatian yang terarah. Tak lupa juga unsur badan peradilan yang tak lepas dari bidang perpajakan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menjadi dasar ilmu untuk kita semua. Perkembangan institusi pertimbangan pajak hingga pengadilan pajak pada saat ini bisa
kiranya bisa kita dalami dan pelajari sebagai bekal untuk masa depan kita kelak. Terima kasih untuk teman-teman yang presentasi dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan presentasi pada hari ini. Sekian presentasi dari kelompok pertama dalam pertemuan pertama pasca UTS. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Oke, adik-adik. Itu tadi materi tentang pengadilan pajak. Kalau minggu depan tentang apa ya materinya? Masih Coba sama, Pak. Sama kayak pengadilan pajak, tapi beda subbabnya, Pak. Subbabnya apa? Coba kamu lihat. Apa? Subbabnya apa? Sebentar. Kedudukan pengadilan pajak sama hakim pengadilan pajak. Oh iya. Kedudukan Pengadilan pajak dijadiin 3 pertemuan, Pak, soalnya. Wih. Tadi udah Bapak habisin semua tadi di awal tadi ya. Iya, Pak, hampir mencakup semuanya tadi, Pak. Gini. Poin-poin yang harus kamu ikat di dalam pikiranmu adalah bahwa administrasi perpajakan itu terbuka peluang sengketa itu yang besar. Sengketa itu akibat perbedaan penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan yang sama. Ya kan? Kan hukum materialnya dan hukum formil perpajakannya sama. Tetapi para pihak, baik fiskus maupun masyarakat wajib pajak, bisa memberikan penafsiran yang berbeda. Nah, penafsiran berbeda itu akhirnya menimbulkan sengketa. Nah, sengketa itu harus diakhiri. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau tidak diakhiri kan tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian hukum. Nah, kamu lihat lagi sesuai dengan tujuan hukum pajak, itu adalah mencari keadilan, mencari kepastian hukum, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya. Itu tujuannya. Nah, undang-undang memberikan wadah itu ya untuk melakukan penyelesaian terhadap sengketa pajak lewat media namanya upaya hukum pajak. Itu aja. Pokoknya semua kamu harus ikat itu pengetahuan bahwa ada peluang perbedaan penafsiran antara fiskus dan masyarakat wajib pajak atau penanggung pajaknya. Gitu aja. Nah, perbedaan pendapat itu harus diselesaikan lewat aturan hukum. Sekarang kamu aturan hukumnya tahu. Tahu Pak, saya kalau ada sengketa, kan nggak mungkin saya paksa juga Pak. Kan gitu kan? Bahkan tadi di awal kuliah kan Bapak bilang, di peradilan semu di kantor pajak itu ada kesepakatan tuh. Kesepakatan yang tidak sepakat. Gitu loh. Nah, lewat aja jalur-jalur yang ada. Nah, jalur yang ada adalah keluar DJP ke pengadilan pajak. Ikutin aja terus semua proses itu. Penting bagi kamu untuk mengetahui prosedural itu. Itu prosedural itu. Sehingga kamu lulus nanti, kalau ada sengketa seperti itu, kamu bisa memberikan solusi. Nah, yang masalah yang sampai kini adalah itu tadi, di bawah 2 naungan tadi loh. Ya enggak? Pak, ini di 2 naungan, ini adil enggak ini Pak? Nah, tapi rakyat memerintahkan. Kalau ada seperti itu, jangan sampai mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara. Itu perintah rakyat. Artinya kalau Bapak bilang perintah rakyat, adalah perintah undang-undang. Gitu. Pak, idealnya harus disatukan. Iya, idealnya disatukan. Kapan Pak? Tergantung rakyat. Maksudnya gimana? Tergantung nanti apakah undang-undangnya diamandemen atau enggak.
kalau undang-undangnya diamandemen beres sudah, bahwa pengadilan pajak sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. Itu dengan segala konsekuensinya, berarti kepegawaiannya juga, sarana prasarana juga, keuangannya juga. Itu. Nah, selama ini kan ada tarik ulur sebetulnya di supporting ini. Kalau Bapak dengar loh ya permasalahannya. Ini nanti kalau di Mahkamah Agung gaji saya segini enggak? Kira-kira gitu. Tunjangan saya segini enggak? Prasarana-prasarananya begini enggak? Gitu loh. Itu yang non teknis lah. Tapi kalau nanti ada amandemen terhadap Undang-Undang 14 tahun 2002, ya sudah harus kita ikuti. Itu aja. Sepanjang undang-undang yang mengatakan begitu, ya kamu jawabnya gitu aja, Pak, undang-undangnya begitu, Pak. Tapi itu tidak mengurangi kebebasan hakim untuk independen. Gitu ya. Oke, Adik. Nah, nilainya sudah Bapak share ke Fania. Fania mana tadi, Fania? Saya, Pak. Ya, Fania sudah ya, udah masuk ya? Sudah masuk, Pak. Ya, nanti kamu kasih tahu ke teman-temanmu. Kayaknya nilai minimalnya dapat B itu ya. Berarti B itu kan bagus lah, minimal itu ya. Tapi yang dapat A banyak juga sih. Gitu ya. Bagus lah, tetap pertahankan. Jangan puas diri ya. Sekalian Bapak mau pamit, sebelum pamit Bapak minta doa restu kalian nih, kalau doa restu orang banyak itu mudah-mudahan Bapak hari Jumat gantian ujian nih Bapak. Bapak ujian di 8 penguji, 2 profesor, 6 doktor. Ya. Ujian terbuka dari disertasi S3 Bapak. Ya. Sekarang Bapak keringetan juga nih, gelisah juga. Ya salah kayak kalian kalau ujian kayak gitu ya, nggak apa-apa. Harus kita lewati itu semua. Itu ya, Adik ya. Bapak izin pamit dulu ya. Baik, Pak. Ada penugasan di Google Classroom seperti biasa, kerjakan. Kita mulai lembaran baru untuk nilai aktivitas PJJ. Oke, selamat siang. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.